siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih diberi kesehatan, kita berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi aksi nyata Ibu Leli, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk CGPK 10 Kota Medan, UPT SD Negeri 064964. Dan saya hormati Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir di ruangan ini. Pada hari ini kita sama-sama berkumpul di sini, sama-sama belajar, karena kita tahu teman kita Ibu Leli adalah orang pertama atau guru pertama yang sudah masuk dalam kegiatan guru. Mari kita sama-sama menggali ilmu yang Ibu Leli miliki untuk ditularkan ya kepada kita, sehingga teman-teman guru lainnya juga termotivasi dan harus berambisi sampai pada atau menjadi guru bergerak akan memberi guru. Karena apa Bapak Ibu? Sekarang ini sepengetahuan saya, hal-hal apapun yang kita inginkan, kuncinya kita harus mengikuti guru bergerak. Tidak hanya untuk menjadi kepala sekolah, untuk menjadi pengawas pun kuncinya juga guru penggerak. Untuk saat ini, entahlah ke depan peraturan berubah lagi dibuat pemerintah, kita tidak tahu. Tapi untuk saat ini kuncinya adalah hal yang sedang dikerjakan oleh Ibu Leli. Pada Ibu Leli, terima kasih sudah menyebarkan, menularkan ilmunya kepada kita di ruangan ini. Semakin semangat, jangan berpuas hati sampai di sini saja. Lanjutkan berikutnya apa yang ingin dikembangkan, potensi yang kita miliki. Karena ini adalah hal yang sangat baik. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan dari rekan kita Ibu Leli Sriawati Sekretaris SPD tentang diseminasi budaya positif. Pada Ibu, persilakan. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada presentasi saya untuk menjelaskan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari CGP Angkatan 10 Kota Medan, UPT SD Negeri 064964 dengan saya Leli Sriawati Sekretaris SPD. Karena tadi kita sudah mengawas anak-anak ujian, maka ice breaking-nya setelah kita lakukan senyum selama 30 detik. Semua saya minta kepada Bapak Ibu guru berhadapan-hadapan sama teman grupnya, saling berpegangan. Jadi ya Bu, Pak. Oke, karena tadi kan udah tekan-tekan sama anak muridnya. Jadi editingnya kita buat yuk senyum selama 30 detik. Udah malam berpuasa. Yang pertama-tama berpuasa.
stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol. Realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada diri sendiri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin diri yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, dan atau hukuman. Nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. 1. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. IBO Primary Years Program atau PEP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. 5. Kebutuhan dasar manusia, yaitu tahan hidup. Manusia juga memerlukan kasih sayang. Manusia juga harus memiliki kekuasaan. Manusia memerlukan kebebasan dan juga kesenangan. Kalau bertahan hidup itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau kasih sayang, rasa diterima, berbagi, diperdulikan, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Kalau kekuasaan itu berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui. Kalau kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengandalkan kemampuan. Dan kesenangan adalah bermain, tertawa, antusias, dan juga semangat. Motivasi perilaku. Motivasi perilaku itu ada dua. Yang pertama ekstrinsik, yang kedua adalah motivasi intrinsik. Kalau dari luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kan sering anak-anak kita melakukan mengerjakan PR. Kan dikerjakan PR dengan Bapak Ibu. Karena apa? Karena motivasi ekstrinsik. Dia takut dihukum. Nah, itulah dia yang pertama. Jadi kita hindari memberikan hukuman. Yang kedua,
Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu posisi guru berada dalam membuat rasa bersalah. Lanjut. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu. Ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi guru sebagai teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke lokasi dan jangan diulangi lagi. Itu posisi kontrol guru pemantau. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi guru manajer. Jadi kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Menanyakan guru apa kesalahannya, apakah itu salah atau benar, dan kita diskusikan apa solusinya, apa yang harus kita lakukan supaya dia berubah. Tidak boleh memberikan hukuman dan tidak boleh kita berikan dia imbalan. Harus dari dalam dirinya sendiri. Oke. Saya ingin bertanya, posisi kontrol apakah saya? Tolong Bapak Ibu jawab. Saya kecewa sekali dengan kamu. Dari kelima posisi kontrol tersebut, menurut Bapak Ibu ada di posisi kontrol mana ini? Ya, membuat orang merasa bersalah. Yang kita misalkan melakukan, janganlah melakukan ini. Harus dengan lemah lembut. Jadi seolah-olah kita membuat dia itu merasa bersalah. Itulah dia gunanya posisi kontrol, membuat orang merasa bersalah. Lanjut. Posisi kontrol apakah saya? Kamu tidak pernah benar melakukan. Posisi kontrol apakah saya? Ayo Bapak Ibu, ada di posisi kontrol yang mana? Iya, menghukum. Kenapa dia menghukum? Tadi kan kita tidak boleh melakukan hukuman, baik itu secara fisik, verbal, itu tidak boleh. Termasuk dalam kata-kata, walaupun dalam artian dia mengucapkan dengan lemah lembut, tapi itu adalah hukuman untuk anak itu sendiri. Lanjut. Posisi kontrol apakah saya? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo kemudian pemantau. Jadi kita tanyakan dulu apa yang akan kita lakukan hari ini. Nah itulah dia gunanya posisi kontrol pemantau. Ayolah lakukan demi ibu ya. Oh iya teman. Lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol apakah saya? Meja. Jadi kita jelaskan dulu kalau dia tidak melaksanakan tugas dia tidak akan mendapatkan nilai dan itu akan merugikan dirinya sendiri. Itulah solusinya. Jadi solusinya bagaimana supaya dapat nilai? Kerjakan tugas. Itulah dia tugas meja. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan anak murid satu kelas. Kalau peraturan kelas itu sudah ditentukan oleh sekolah dan tidak boleh diubah. Dan bahasanya terlalu rumit dan panjang. Kalau keyakinan kelas itu bahasa anak-anak. Itulah perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu ada 3. Yang pertama
suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara
menjadi guru kami semuanya berdasarkan pendidikan, sarjana pendidikan. Untuk dari 5 tahun ke depan ini, latar belakang yang menjadi guru itu tidak 100% semua dari pendidikan. Sehingga bagaimana psikologis, bagaimana mendidik anak, belum ada tergambar pada beberapa pribadi guru. Jadi harapan saya, ini sangat bagus sekali, seperti saya bilang, standar kepribadian, profesional sebagai seorang guru, kemudian sikap sosial kita sesama teman-teman di sini tingkatkanlah, sehingga kita bisa mencerminkan atau merefleksikan atau mengaplikasikan kepada anak didik kita. Karena apa? Tekanan untuk kurikulum merdeka ini adalah memperbaiki akhlak, karakter. Kalau ilmu itu Bu berjalan sampai setua kita ini pun kita masih terus belajar. Kalau anak-anak itu, makanya tuntutan dari Menteri Pendidikan kita untuk merubah karakter anak didik kita yang ketika 2045 akan menggantikan kita bagi posisi atau profesi apapun, apabila akhlak tidak bisa kita terapkan dari tingkat SD, berat menjadi generasi yang buruk. Jadi harapan saya, ini bisa kita terapkan pada diri kita masing-masing. Kalau umpamanya berdasarkan contoh kecil, saya rasa saya sudah sangat banyak memberikan contoh dalam kehidupan kita di dalam sekolah kita ini kepada anak didik. Saya sudah memberikan contoh ketika saya mau pulang, ada bapak ibu berada di ruangan ataupun di meja itu, tetap saya pamit. Itu contoh kecil yang saya selalu terapkan. Semudah apapun ibu guru di sini, tidak punya jabatan pun dia, tetap saya hormati. Honor pun dia, pegawai negeri sekalipun, tetap saya hormati, saya pamit. Itu sudah saya terapkan. Bukan pada di sini saja, posisi di mana pun saya bertugas. Ketika jadi guru pun, kepala sekolah, saya mau pulang, saya pamit. Itu sudah saya tanamkan di diri saya. Permintaan saya begitu juga pada di sini. Mari kita sama-sama tanamkan standar kepribadian, profesional bekerja, sosial. Gak perlu ada kepala sekolah. Tanamkan. Itu harapan saya. Karena
Iya, bukan dari guru, kesepakatan satu kelas. Berarti hampir setiap hari itu tetap harus kita tampilkan. Biar anak-anak sadar tanpa sebenarnya anak sekarang cepat lupa. Jadi tetap harus kita selalu turun-turun. Itu yang tadi Bu Konsul balik lagi layar berikutnya, slide berikutnya. Ya, inilah contoh kalimatnya.
Indonesia yang dari teman. Nah, ya, teman. Jadi di sini pengalaman kita kan kemarin ini kan menganggap siswa ini sebagai teman, itulah ini kira-kira kan. Pengalaman kita di sini cuma pengalaman aja kan. Pengalaman kita yang terjadi dan sudah sering saya lihat di teman-temannya terlalu dekat mungkin sama siswa itu. Ya, semakin juga melonjaknya itu. Jadi maksudnya di sini kita menjadikan sebagai teman itu mesti pandai-pandai juga kita mengabaikan dia juga dari segi bahasa, kekuatan kita, mesti apa juga. Dan kalau soal di situ anak-anak itu otomatis sudah ini juga sama kita. Macam lain lagi. Tidak ada di HP ini pun gitulah istilahnya gitu. Macam kawan dia biasa dibikinnya. Jadi mesti pandai juga kita mau ngasih kata-kata ataupun bahasa ataupun tingkah kita sama anak kita itu. Jangan ikut merasa bahwa kita adalah gurunya, bukan sebagai teman biasa lagi. Itu ada tambahan. Terima kasih Pak Menjas. Itu makanya kita posisikan diri kita seperti kita menarik layang-layang, tarik ulur. Jadi ketika anak tersebut sudah mulai membawa ke atas, maka kita memposisikan diri kita sebagai guru dan ikut lagi. Jadi harus tarik ulur seperti layang-layang. Nggak boleh juga kekencangan, nanti layang-layangnya putus. Nggak boleh juga kendor, nanti juga putus. Jadi harus tarik ulur. Sedikit masukan juga. Bisa kita posisikan diri kita teman, penantang, pembeda juga dari kasusnya. Kasusnya terjadi di lapangan. Umpamanya sudah berimbas dari kasus orang tua, itu termasuk kasus berat. Anak-anak agak payah itu dengan kita sebagai pemantau memang harus sebagai teman supaya bisa dia curhat sehingga masalah atau pembelajaran di dalam kelas tidak karena antara teori dengan praktek jauh berbeda. Kita nggak bisa patokan dengan teori saja, kita harus lari dengan pengalaman kita di lapangan, itu yang
tidak boleh